Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Desi Wulandari dari kelas 18A2 dengan NIM 180205081, Prodi D3 Rekam Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Lingga Bangsa Surakarta, dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Genitourinary. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi dan urogenital. Fertilization adalah proses pelebaran antara satu sperma dengan sel telur atau ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim, sehingga zigot yang berada di dalam rahim akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi emosional sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim, embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta. Embrio di dalam rahim dilindungi oleh selaput pembungkus, yaitu yang pertama, amnion, yaitu selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air ketuban untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan goncangan. Yang kedua, korion merupakan salah satu selaput yang berada di luar rahim. Yang ketiga, sakus vitellinus atau kantong kuning telur merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama terletak di antara amnion dan plasenta. Yang keempat, alantios terletak di dalam tali pusar yang berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekresi. Yang kedua, ada perkembangan embrio sesuai usia. Yang pertama, 1 bulan 4 minggu, yaitu sudah adanya bagian kepala, jantung, dan hati yang mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas. Yang kedua, 2 bulan 8 minggu, sudah terlihatnya telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan kulit yang terbentuk. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi, dan adanya alat kelamin keluar. Yang ketiga, 3 bulan 12 minggu, sudah terdapatnya ginjal, hati, tangan, lengan, tingkat, kaki, dan sebagai pencernaan yang telah berkembang biak. Yang keempat, 4 bulan 16 minggu, adanya detak jantung sudah dapat dirasakan, terbentuknya tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, munculnya alis, bulu mata, dan rambut kepala gerakan jadi meningkat. Yang kelima, 9 bulan 36 minggu, yaitu janin mulai membuka matanya, gerakan janin dirasakan ibunya, terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat, dan pada bulan ke-7, posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran.
Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan penggunaan bantuan medis, terutama anestesi atau penghalang rasa nyeri. Yang ketiga, adanya proses persalinan. Yang pertama, tahap pertama, mulai terjadi pembukaan jalan lahir 1 cm sampai lengkap 10 cm. Dalam persalinan normal memerlukan waktu sekitar 12 sampai 20 jam untuk anak pertama. Yang tahap kedua, setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi siap lahir memerlukan waktu sekitar 2 jam. Yang tahap ketiga, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Tahap keempat, yaitu setengah jam pasca kelahiran, beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. HIT method. Yang pertama, persalinan aktif merupakan cara sederhana dan nyaman untuk menjalin persalinan normal tanpa meminimalkan rasa sakit. Yang kedua, hypnobirthing merupakan keterampilan untuk meningkatkan ketenangan pikiran guna mempersiapkan dan menjalin kehamilan hingga menghadapi persalinan dengan nyaman. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kontrasepsi permanen, yaitu kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya selamanya. Yang kedua, kontrasepsi non permanen, yaitu kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga berlakunya hanya sementara. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan yang biasanya disebut darah lokasi atau cairannya berwarna gelap, merah muda, dan coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak menyengat. Organ yang berperan selama kehamilan akan kembali seperti ibu hamil. Adanya penyakit sistem reproduksi pada wanita, yaitu kanker rahim. Kanker rahim sendiri merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah payudara. Gejalanya yaitu keputihan dan perdarahan. Yang kedua, adanya kista. Penyakit kista disebabkan karena ketidakseimbangan hormon. Dapat dicegah dengan mengatur pola makan, hindari stres, dan istirahat yang cukup. Pengobatannya dilakukan dengan cara operasi pengangkatan. Yang ketiga, keputihan disebabkan karena parasit seperti Candida albicans. Pengobatannya dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian dokter akan memberikan obat. Pencegahannya dapat dilakukan selalu menjaga kesehatan daerah kewanitaan. Yang keempat, kanker payudara. Gejalanya timbul benjolan yang dapat diraba. Yang kelima, sifilis merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seks seksual yang mengakibatkan kerusakan pada organ reproduksi. Kanker vagina terjadi karena iritasi yang diantaranya disebabkan oleh virus. Yang ketujuh, kanker ovarium dapat mempunyai gejala rasa berat pada biru dan perdarahan abnormal di vagina. Pengobatannya dapat dilakukan dengan obat-obatan dan operasi pengangkatan rahim. AIDS merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus HIV, mengakibatkan hilangnya sistem kekebalan tubuh yang ditandai dengan gejala demam, diare, batuk, TBC paru, dan berat badan menurun.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.